Halo, belajar setia. Selamat malam. Ya, shalom. Ya, selamat malam Pak Shalom. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silahkan Pak. Ah, hmm, Gimana kalau ternyata surga itu nggak ada, Kak? Bagaimana mungkin surga Akhir itu tidak apa? ada? Hmm, Gimana kalau seandainya nanti akhirat itu nggak ada, Kak? Gimana kira-kira? Gimana Hmm, kira-kira? Pasti nggak itu, Kak? Kira-kira? iya. Kalau kita mengatakan surga itu tidak ada, maka kita mengatakan Tuhan itu pun tidak ada. Karena surga itu adalah Allah itu sendiri. Surga itu bisa bermakna tempat, bisa bermakna keadaan. Jadi surga itu adalah Allah itu sendiri, di mana keadaan di sana tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, kesakitan, dan juga kematian. Jadi kalau kamu bertanya, bagaimana jika surga itu tidak ada? Itu sama mempertanyakan dalam hal bagaimana jika Tuhan itu tidak ada. Dan karena saya percaya Tuhan dan saya mengalami Tuhan, maka saya percaya ada surga di dalam Dia, di dalam Allah yang saya percaya itu. Jadi iman kekristenan itu iman yang ya dan pasti, yaitu iman yang amin. Jadi tidak ada seberandai-andai, karena sorga keselamatan itu adalah janji Kristus yang pernah hadir di dalam sejarah. Gitu. Oke. Terus ah, kan manusia udah banyak banget ini, Kak, ya. Dari Ya, misalnya dari Adam gitu, ataupun dari Adam lah kita bilang kan, ngapain lah nanti di surga mereka kan, kita arwah-arwah itu semua kan, misalnya cuman fokus nyembah Tuhan gitu tiap hari tiap saat sampai selamanya kan, apa enggak oh iman Tuhan itu Kristen bosan tidak gitu. begitu bro. Kalau kita berbicara tentang iman kekristenan, iman yang benar, itu adalah bahwa manusia itu akan dikembalikan ke langit bumi baru. Jadi manusia itu tidak diciptakan di bumi untuk dipindahkan ke tempat lain. Tetapi manusia itu diciptakan di bumi, ya untuk di bumi. Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Kita coba baca dalam kejadian ya. Kejadian 1 ayat 28. Tujuan Allah sejak mulanya menciptakan manusia itu untuk apa? Ya, dikatakan demikian. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Artinya apa? Tuhan itu menciptakan manusia di Taman Eden, di bumi ini, itu untuk memenuhi seluruh bumi. Tetapi manusia itu menjadi berdosa, maka semuanya menjadi rusak. Gambar dan rupa Allah yang di dalam manusia itu menjadi rusak. Makanya Kristus datang ke dunia ini, itu untuk mengalahkan upahnya dosa itu yang adalah maut, agar kita kembali ke keadaan yang semula, yaitu keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu untuk memulihkannya. Makanya di dalam Wahyu, kita lihat Wahyu terakhir ya, itu dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi manusia itu enggak sejak zaman Adam Hawa sampai kita sekarang, itu nanti akan diperkumpulkan, dibangkitkan dagingnya, dipersatukan dengan rohnya yang sekarang ada di Firdaus dan di Tartarus, nanti akan ditempatkan di langit bumi baru. Bukan di tempat lain, tetap di bumi ini. Tetapi bumi ini sudah diperbaharui dalam keadaan yang tidak berdosa. Begitu. Karena tujuan kita yang mau dicipta di sini, bukan mau dibawa ke tempat lain. Itu kalau iman kekristenan.
Berarti gitu. kalau kita mati belum langsung masuk surga berarti ya? Enggak, ketika kita mati, kita percaya Yesus, maka malaikat menuntun roh kita ke Firdaus, pangkuan Abraham. Kalau kita nggak percaya Yesus, maka dosa-dosa kita akan menyeret kita ke alam Tartarus, alam maut, Sheol. Nanti neraka dan surga itu nanti, setelah penghakiman. Ya kan takutnya kan gitu ya. Nah, Tuhan nanti tahunya bosan kan disembah gitu gitu-gitu aja kan. Karena Enggak, gaya sembahnya udah kayak gitu-gitu kan ya gimana lah udah misalnya rasa berjudul tentang bosan itu kan rasa bosan itu kan kedagingan. Dan nanti kita hidup di sana tidak ada lagi rasa kedagingan itu, nafsu itu udah nggak ada. Maka kita hidup di dalam kekudusan. Jadi rasa bosan di sana di kerajaan Allah itu langit bumi baru itu nggak ada. Apalagi bagi Allah sendiri. Jadi jangan katakan Allah bosan. Tidak ada kebosanan bagi Allah. Wong dia hidup sejak kekal sampai kekal di dalam eksistensinya sebagai yang kuasa. Gitu. Itu ya, biar kita lanjut yang lain. Siapa? Belajar. eh, Iya, iya. thank you Kak. Iya, iya.